Razia Pasar Batu Urip Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru ini dilakukan oleh Polsek Sumberbaru, anggota Koramil dan juga Satpol PP. Lapak dan toko yang berjualan diminta untuk ditutup. Hal ini sesuai instruksi pemerintah daerah yang tentang jam operasional pasar, yaitu sampai jam 9 siang saja. Serta maklumat Kapolri nomor 2/3 Romawi /2020 tentang penanganan penyakit dalam hal ini yaitu wabah COVID-19. Sesuai dengan instruksi yang ada, saat ini kami bersama jajaran Muspika melakukan pengurangan operasional pasar Batu Urip, khususnya yang ada di wilayah Sumberbaru, termasuk tadi yang ada di wilayah Rawa Tengah. Selama ini kami sudah mensosialisasikan kepada para pedagang. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan himbauan-himbauan sesuai dengan apa yang tertera di dalam maklumat untuk melaksanakan social distancing. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala karena masyarakat sudah tahu bahwa apa yang dilakukan ini guna menghindari atau mencegah beredarnya virus COVID-19. Bahwa berdasar Undang-Undang Kapolri, maklumat Kapolri nomor 2/2020, neka pun bujar, nyon perhatinah dari panjenengan sedia. Neka demi kebaikan kula sareng. Sebelumnya sosialisasi dan peringatan sudah dilakukan kepada pedagang pasar tradisional Batu Urip Kecamatan Sumberbaru berdasarkan instruksi Bupati tanggal 29 Maret 2020 tentang penutupan total pasar tradisional. Pedagang boleh buka lapak tapi sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat saja. Bagi yang melanggar himbauan ini akan dijerat pasal 212/216 dan 218 dengan ancaman hukuman 1 tahun kurungan. Agenda pada hari ini kita mendatangi pasar-pasar yang ada di Kecamatan Sumberbaru, salah satunya pasar yang saat ini saya berada di Pasar Pringgau yang dikenal Pasar Batu Urip. Sosialisasi dan juga memberikan semacam warning agar supaya semua pedagang dan pengunjung pasar itu tahu bahwa kita menerapkan sesuai dengan instruksi pimpinan kita yaitu Bupati bahwa aktivitas pasar itu harus ditutup setelah jam 9. Dari Sumberbaru Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Seperti pengakuan salah satu kondektur bis antar kota di Terminal Tawang Alun Jember yang kini hanya bisa pasrah dan terus berusaha untuk memenuhi setoran kepada perusahaannya. Bahkan bila tidak menutupi setoran, dirinya beserta supir berinisiatif langsung kembali ke garasi agar tidak rugi di bahan bakar, sedangkan penumpang dioperkan ke bus lainnya. Nampak di Terminal Tawang Alun Jember, penumpang terlihat sangat sepi. Hanya tampak kru bis yang berlalu lalang di sekitar area pemberangkatan bis. Sementara itu, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, petugas dari Terminal Tawang Alun melakukan penyemprotan disinfektan di dalam bis dan juga di area ruang tunggu penumpang. Ya, merasa senang lah, lebih menjaga kesehatan. Tadi apa aja yang disemprot? Ya, di dalam bis semuanya semprot, atas, bawah, pegangan penumpang, bangku-bangku semua semprot. Kondisi penumpang gimana? Sangat menurun, sangat sepi. Dari Surabaya juga sepi. Tetap jalan usaha. Seandainya nggak nutup, balik ke durasi. Para awak bus berharap kondisi ini cepat berakhir karena cepat atau lambat akan melumpuhkan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi dan juga awak bus. Dari Tawang Alun, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Ketua Satgas COVID-19 memang diserahkan ke Mat Satuki yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan PLT BPBD Jember. Hal inilah yang dirasa kurang pas oleh sejumlah pihak. Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi menilai tim medis memang menjadi garda terdepan. Namun Bupati selaku kepala daerah harus menjadi ketua Satgas, sehingga semua perintah ditangani oleh Bupati. Karena sesuai statement Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
Kepala daerah wajib menjadi ketua Satgas atau koordinator virus corona. Apalagi di Jember yang ditunjuk justru adalah pejabat definitif Dinas Pertanian, bukan dari Dinas Kesehatan. Menurut saya, Bupati harus mengambil alih. Karena kemarin saya mendengar perintah dari Menteri Dalam Negeri, Pak Tito, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengambil alih tanggung jawab terkait dengan penanganan COVID-19. Karena apa? Kewenangan kepala daerah itu lebih besar terkait dengan masalah penanganan COVID-19. Tidak bisa masalah-masalah yang harus diputuskan dalam waktu cepat itu oleh kepala daerah, kalau itu dijabat oleh di level bawahnya itu tidak bisa. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sejak Kabupaten Jember ditetapkan sebagai zona merah COVID-19, pembatasan jam operasional kepada para pedagang pangan di pasar tengah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan para pedagang non-pangan seperti konveksi, perhiasan, dan lain-lain sudah dihimbau untuk tidak berjualan. Namun kebijakan ini tidak disertai dengan pemberian dana kompensasi dari pemerintah. Padahal masyarakat yang tidak lagi bekerja itu tetap membutuhkan pemasukan untuk bertahan hidup, termasuk para pedagang di sekolah serta golongan pekerja lainnya yang juga terdampak. Kondisi inilah yang membuat Sekretaris DPC PKB Jember Ayub Junaidi prihatin. Menurutnya Bupati Faidah harus secepatnya membahas APBD agar penanganan dan pencegahan COVID-19 bisa mendapatkan anggaran yang memadai seperti di daerah lainnya. Daerah-daerah lain itu Pak, Bondowoso, Banyuwangi, daerah lain, itu sudah berpikir bagaimana dana-dana yang tidak bisa dipakai pada saat ini direalokasi untuk kepentingan COVID-19. Contoh, terkait anggaran yang sangat besar untuk pilkada. Ya, Jember berapa anggaran pilkada kemarin? Kan mesti 100 lebih. 100 lebih. Loh, kalau 100 lebih saat ini bisa dipakai untuk penanganan COVID-19. Luar biasa, Bupati bisa dengan gagahnya ngomong, Jember hari ini ada isolasi penuh, anggarannya ada. Loh, sekarang Bupati mau ngomong isolasi penuh, anggarannya nggak ada. Bupati mau nutup jalan-jalan, pasar ditutup, anggarannya nggak ada. Bagaimana nasib pedagang? Tetapi kalau dia punya anggaran, hari ini para pedagang pasar tutup, tapi 1 bulan saya jamin anggarannya. Bayangkan anggaran 100 miliar untuk kepentingan itu, selesai masalah di Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Di hari biasa, pedagang ikan segar seperti gurame, lele, nila, dan ikan laut yang ada di jalan raya antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang ini selalu ramai dikunjungi pembeli, baik dari luar kota maupun masyarakat sekitar. Namun setelah merebaknya virus corona, pedagang ikan di Desa Keting, Jombang sepi pembeli. Pedagang mengeluh karena pendapatannya menurun drastis dari Rp150.000 menjadi Rp50.000 per hari, sehingga terkadang tidak mencukupi biaya operasional yang dikeluarkan. Mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib pedagang kecil yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sepi, biasanya rame, saiki sepi Pak. Hasilnya biasanya itu 150, saiki itu 50, 70. Kulaan apa piye? Kulaan. Kulaan. Toko Seban. Lah terus gantai Pak terus piye iki, Pak? Di Gona Pasar. Gona Pasar. Ya besok kulak maneh. Ya ada bantuan, Pak. Jane. Sepi sekali. Aku dampak dari corona, Pak. Biasanya ya sehari dapat 150-an. Setelah ada ini dampak dari corona ya 50.000. 60.000, nggak mesti Pak. Kalau nggak habis ya dibawa pulang lagi Pak. Pemerintah, semoga pemerintah bisa memperhatikan kita kaum pedagang kecil dan supaya pasarnya bisa ramai dan mensejahterakan rakyat seperti kita gitu loh Pak. Dari Kencong, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.
Berkaitan dengan pencegahan virus corona, Pasar Tradisional Umbul Sari juga menerapkan kebijakan pembatasan jam operasional dari jam 5 pagi hingga tutup jam 8 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini membuat pendapatan para pedagang menurun drastis bahkan tidak laku, seperti pedagang sayur mayur, ayam potong, dan jajanan pasar. Barang dagangan yang belum habis terpaksa dibagi-bagikan kepada tetangga agar tidak terbuang percuma. Rata-rata pendapatan pedagang menurun dari Rp50.000 menjadi Rp25.000 per hari atau menurun sekitar 50%. Mereka berharap pemerintah memberikan kompensasi untuk masyarakat kecil agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bendinane Bu, sadurunge ana pengurangan jam pasar asile pira Bu? Asile Rp50.000. 50.000. Sajogene jam pengurangan pasar piye Bu? Nggih kantor sepale. Kale malih dapat Rp25.000. 20.000. Nggih. Lek ganteng piye Bu jajane? Dene wau beto wangsul. Kasih tiang. Oh, kan wong. Bu, kira-kira karepe sampean ning pemerintah piye Bu? Nggih nyuwun bantuan. Ngono ya Bu. Nggih, kersane iki lancar malih. Usahane wong usaha kecil, Pak. Lah sadurunge pira Bu? Nggih, separo hari pian. Lah biyen pira biyen? 1. Lah umpama iwake ganteng Bu. Nggih beto wangsul. Terus piye Bu? Jam 8 padha obyek kok. Oh, Nggih. pasare jam pira sampai jam pira? Jam gansal sampai jam 8. Jam 5 sampai jam 8, 3 jam. Mari ngono kudu bersih nggih. Nggih. Senane karo Bu. Gak oleh. Terus karepe sampean apa Bu kira-kira Bu? Ya ini corona cepat selesai. Oh, ndang Nggih, mari. ndang mari nggih. Jualan apa kan tuh Bu? Sayur, Sayur apa Ibu? kincir, bayam, bayung, timun, jagung, terong, pete. Nek kok ngolak nama den TV Bu? Ngolak Pak, ngoper. Ngoper. Nggih. Montak ngambil Bu dari Bu? Ki buang Pak, Buang. nangkene bagian sneaker. Kontak baju kasar. Sebelum beda pengurangan jam pasar Bu, asal berapa Bu? Ki pendanan oleh sepijek, batang polos, itu ponan. Tenan tuh Bu? Aduh, ada sekali Pak, keburu tok kasar Leman. Leman. Ki, Pasarnya tutup pukul berapa Bu? biasanya jam 8. Pukul belu. Ki, Bersih Pak Ki. pakai tak sopung kayak Bob Leman pon. Harapan pengen dari rumah Bu? Yang mana-mana sini, pon. Dari Umbul Sari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Kegiatan pagi ini tetap memberi waktu untuk teman-teman media. Pemerintah Kabupaten Jember melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 merilis 2 warga di Kabupaten Jember dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19. Kedua pasien tersebut merupakan warga Kecamatan Puger dan Kecamatan Kaliwates Jember, dilakukan perawatan di ruang isolasi khusus di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Dari data riwayat, pasien terjangkit virus COVID-19 setelah pulang dari bepergian di daerah zona merah yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Jember tercatat 170 orang dalam pemantauan atau ODP yang terdiri dari 26 orang dalam perawatan di rumah sakit, 144 dalam pemantauan tim medis puskesmas. Untuk jumlah pasien dalam pemantauan atau PDP terdapat 13 orang dirawat di Rumah Sakit Dr. Subandi, 2 orang dinyatakan sembuh dan 3 orang masih menunggu hasil resmi laboratorium. Sementara itu, Bupati Jember berharap kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menyikapi keadaan saat ini dan juga tetap menaati himbauan-himbauan yang dikeluarkan pemerintah dalam tindak pencegahan penyebaran virus COVID-19. Jumlah PDP dirawat laporan resmi 13 orang, tapi tampaknya ada tambahan 2 orang lagi yang nanti akan kita rilis di sore hari. Laporan resmi sampai tadi malam itu 13. Dari 13 itu 7 orang dari Jember, warga Jember. 2 orang dinyatakan positif COVID-19 dan dalam perawatan di ruang isolasi khusus. Dari 7 itu
2 sembuh, 3 dalam perawatan di ruang isolasi, belum ada hasil lab, jadi belum ada rilis positif atau negatif. Jadi alhamdulillah dari 13 orang Jember yang dinyatakan status PDP, 2 orang sudah sembuh. Saya kira perlu dikabarkan kabar baik ini pada masyarakat supaya timbul optimisme. Kalau masyarakat pesimis, takut berlebihan, yang diminta itu waspada, bukan sok-sok berani, tapi juga bukan takut berlebihan. Untuk penyebaran, ada 2 kecamatan yang ada status positif, yaitu dari Kaliwates dan namun demikian dari 2 kecamatan ini tidak perlu panik, karena kalau sudah dilakukan isolasi termasuk untuk kontak-kontaknya, insya Allah sudah aman. Yang penting kan diputus mata rantainya. Selain melakukan perawatan dan karantina terhadap pasien, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus melakukan pemantauan di wilayah tempat tinggal pasien untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, termasuk di sejumlah wilayah lainnya. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Kabupaten Jember melakukan himbauan kepada warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pos COVID-19 yang ada di jalur masuk Kabupaten Jember di bagian barat, tepatnya di Dusun Kerajaan Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, menjadi titik pemeriksaan pengendara ataupun penumpang yang datang dari luar daerah. Seluruh pengendara baik yang menggunakan mobil pribadi maupun angkutan umum menjalani pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termogan, termasuk seluruh para penumpang di dalam bis. Jika suhu badan melebihi 38 derajat Celcius, maka akan ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Pengecekan kesehatan yang melibatkan petugas Mapolsek Sumber Baru, Koramil Sumber Baru, Puskesmas, dan Satpol PP dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dari luar daerah. Dari hasil pengecekan sementara ini, rata-rata suhu yang kita lakukan pengecekan 36 ke atas, artinya 36 ini maksimal, sementara untuk yang 37 ke atas sampai saat ini belum ada. Tentunya sampai kapan posko ini menunggu keputusan pemerintah. Manakala KLB di Kabupaten Jember ini sudah dinyatakan selesai, virus bisa kita tekan, tentunya posko ini akan mengikuti. Sementara itu, pengecekan kesehatan juga dilakukan di beberapa jalur masuk Kabupaten Jember lainnya. Dari Sumber Baru Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Selasa sore, akses Jalan Sultan Agung, tepatnya depan bekas pertokoan Jompo yang ambruk beberapa minggu yang lalu, resmi dibuka kembali. Dipimpin langsung oleh Bupati serta didampingi Kapolres dan juga Dandim 0824 Jember. Sebelum dibuka sejak Selasa pagi, petugas dari Damkar Jember bersama kepolisian dan juga TNI membersihkan seluruh sudut jalan dari debu dan juga lumpur usai pengerjaan normalisasi aliran Sungai Jompo. Usai dibersihkan dan juga kering menjelang siang hari, jalan sudah bisa dilalui. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan ini kita operasionalkan kembali, mudah-mudahan segera melancarkan urusan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan dengan dibukanya kembali Jalan Sultan Agung depan bekas pertokoan Jompo ini bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Selain itu, untuk lahan bekas bangunan Ruko Jompo nantinya akan dibangun ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Sementara itu, perbaikan lanjutan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jalan utama yang paling vital di Kota Jember ini akhirnya bisa dibuka kembali setelah reruntuhan Jompo sudah bisa kita atasi, dan untuk perbaikan sementara dinyatakan sudah cukup dan selesai, dan untuk perbaikan permanen akan dilakukan oleh
tim jalan dari pusat. Dan untuk yang saat ini dinyatakan sudah cukup dan jalan akan dibuka kembali mulai hari ini untuk separuh ruas sehingga bisa digunakan operasional kembali. Mudah-mudahan ini melancarkan arus lalu lintas seperti sedia kala. Kalau tadi dari Polres dan Dishub, seperti alur seperti sedia kala, hanya tidak bisa semua jalan karena baru separuh dari ruas jalan yang ada yang bisa digunakan. Tapi untuk alurnya persis seperti sedia kala. Untuk menjaga keamanan warga yang melintas, Pemkab juga memasang pembatas antara ruas jalan yang bisa dilalui dengan aman dengan ruas jalan yang masih ambrol dan dalam perbaikan. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Petugas kepolisian sektor Sumber Baru bersama Koramil dan pihak kecamatan mendatangi pasar hewan di Desa Yosorati. Secara humanis dan persuasif, petugas meminta seluruh pedagang dan pembeli agar membubarkan diri karena pasar hewan ditutup. Hal ini sesuai dengan instruksi Bupati Jember tanggal 29 Maret tahun 2020 tentang penutupan pasar tradisional dan maklumat Kapolri nomor 2/Romawi 3 tahun 2020 untuk tidak berkerumun karena memudahkan tersebarnya virus corona atau COVID-19. Para pedagang dan pembeli langsung pulang ke rumah masing-masing sambil membawa ternaknya. Laksanakan penutupan sesuai dengan jadwal. Jadi pasar hewan sesuai dengan instruksi Bupati semua ditutup sampai dengan batas yang ditentukan. Ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Ya tentunya untuk jangka waktu menunggu keputusan pemerintah sejauh mana penyebaran virus COVID-19 maupun atau corona ini. Dari Sumber Baru, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Situasi pasar hewan dan burung yang ada di Desa Tutul, Kecamatan Balung nampak sepi setelah dilakukan penutupan oleh pemerintah desa setempat. Dampak dari penutupan pasar hewan tersebut sangat berdampak kepada pedagang yang penghasilannya kini menurun hingga 80%. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sebagian pedagang yang berjualan di dalam pasar kini beralih ke pinggir-pinggir jalan. Sigit, salah satu pedagang burung, mengaku berjualan di pinggir jalan ini dilakukannya sejak pasar hewan di Desa Tutul, Kecamatan Balung tutup. Sigit nekat tetap berjualan di pinggir jalan karena ini merupakan satu-satunya mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biasanya ini jam 12 ini masih banyak di sini. Masih banyak. Ya, masih ada orang di sini di dalam pasar. Tadi mulai jam 6, Pak. Jam 6. Tapi udah banyak yang pulang, Pak. Sepi, Pak. Sepi ya, nggak seperti biasanya ya, Pak? Nggak seperti biasanya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.